الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Bapak Ibu jamaah Masjid Uswatun Hasanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini telah mengaruniakan kepada kita nikmat-nikmat yang tidak terhingga sehingga kita bisa dapat menuntaskan saum kita pada pagi hari ini, pada hari ini hingga tuntas, dan kita lanjutkan dengan salat maghrib, isya, tarawih, dan sebentar lagi kita akan lanjut dengan tutup dengan witir. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut juz 20 pada surat yang ke-29. Allah berfirman mengenai dakwah Nabi Nuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 'ama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka Nabi Nuh tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian kaumnya itu dilanda banjir besar, sedangkan kaum Nabi Nuh adalah orang-orang yang zalim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa usia dari umat Nabi Muhammad adalah kurang lebih 60 sampai 70 tahun. Kalau kita cek, Nabi Muhammad itu wafat usia 63. Abu Bakar, sahabatnya yang terdekat, wafat usia 63. Umar bin Khattab, sahabatnya yang terdekat juga, wafat usia 63. Utsman, menantunya, wafat usia 80 sekian. Nah, lebih tua usia Utsman, lebih panjang. Kemudian Ali, menantunya juga wafat pada usia 63. Dari 4 khulafaur rasyidin saja 3 orangnya sudah wafat kurang lebih usia 63. Maka usia umat Nabi Muhammad kurang lebih 60 sampai 70. Adapun yang lebih dari itu dapat bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang bukan berarti defisit, tapi bisa jadi hisabnya malah lebih ringan. Bisa jadi yang kurang ini kebermanfaatan umurnya lebih terasa. Imam Syafi'i wafat usia 50 tahun sekian. Imam Nawawi pun tidak beda jauh. Tapi kebermanfaatannya terus kita rasakan sampai hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merujuk kepada umat-umat lebih dahulu, dalam sebuah riwayat Nabi Adam itu ada yang mengatakan usianya bahkan sampai ribuan tahun. Kalau tadi ayat yang saya bacakan mengenai Nabi Nuh, di dalam ayat ini dijelaskan pada ayat 14 surah Al-Ankabut bahwa Allah utus Nabi Nuh selama 1000 tahun kurang 50, artinya 950 tahun. Ulama berbeda pendapat. 950 tahun ini apakah usia Nabi Nuh atau waktu diutusnya Nabi Nuh kepada kaumnya. Yang kalau waktu diutus kepada kaumnya, maka usia Nabi Nuh ini lebih dari 1000 tahun. Pun kalau kita lihat pada kaum Samud ini kaumnya Nabi Saleh yang Allah berikan anugerah kepintaran, kepiawaian, kemampuan untuk memahat gunung. Kalau Bapak Ibu pernah ke Bali bisa melihat GWK yang sedemikian megahnya, tapi itu patung. Ini gunung. Kalau kita bisa lihat sekarang seperti Petra, gunung yang kemudian dipahat dijadikan rumah. Tidak terbayang betapa besarnya, tingginya, gagahnya mereka.
dan usia mereka juga panjang-panjang. Maka kalau kita merujuk kepada usia kita yang saat ini, bisa jadi usia kita yang 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, jika dibandingkan dengan zaman Nabi Adam, bandingkan dengan zaman Nabi Nuh, kita masih bayi Bapak Ibu. Kita mungkin masih balita buat mereka. Dengan besarnya mereka. Kalau Bapak Ibu tahu, Nabi Ibrahim itu kan membangun Ka'bah, atau dalam ayat yang lain, meninggikan Ka'bah, itu menggunakan batu. Namanya Maqam Ibrahim. Maqam ini bukan makam ya Bapak Ibu, tapi tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Jadi ketika kita bangun rumah biasa ada scaffolding ya Bapak. Bapak nih kayak gini ada kayu, ada mungkin ada yang rangka-rangka besi. Nah, Nabi Ibrahim ini bangun Ka'bah, meninggikan Ka'bah dengan tumpukan batu. Dan tumpukan batunya ini diabadikan di dekat Ka'bah. Ka'bah ini tingginya kurang lebih 15 meter. Kalau Nabi Ibrahim hanya menggunakan satu tumpuk batu saja untuk meninggi sampai kepada bagian paling tingginya Ka'bah, maka terbayang betapa tingginya Nabi Ibrahim. Dibandingkan dengan kita, orang Indonesia ini kan rata-rata 150 sampai 170 lah. Di atas itu agak jarang. Kalau kita lihat mungkin orang-orang barat, bule-bule itu 170, 180 ke atas itu banyak. Orang-orang kita kan cenderung kecil-kecil kalau buat mereka. Maka kita umat Nabi Muhammad, umat yang datang belakangan, yang usianya jarang yang panjang, tapi Allah Maha Adil Bapak Ibu buat kita semua. Allah siapkan satu malam yang itu lebih mulia dari 1000 bulan. Yang kalau dijumlah 1000 bulan ini kurang lebih 83 tahun. Artinya kalau kita 10 tahun dapat satu malam ini, kita sudah ibadah layaknya 830 tahun. 20 tahun kalikan saja, 1660 tahun. Itu adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini terletak pada 10 hari terakhir. Yang mana pada malam hari ini juga Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun nanti di situ terdapat pembagiannya lagi menurut para ulama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tahu usia kita tidak panjang, usia kita memang segini-segini saja, tapi Allah Maha tahu terhadap kita. Allah menyediakan kepada kita ladang amal, tempat beramal yang tidak terhingga ganjarannya. Di bulan Ramadan Allah sediakan berbagai tempat itu, berbagai wadah itu. Yang kalau orang tahu manfaatnya, orang tahu keutamaannya, niscaya dia akan mengejarnya. Nabi Muhammad itu sampai membangunkan istri-istrinya, membangunkan keluarganya untuk bisa menghidupkan malam, terutama pada 10 hari terakhir. Dan Nabi Muhammad biasanya mengencangkan ikat pinggangnya, sabuknya. Sehingga biasanya Nabi itu kalau di Ramadan, terutama di 10 hari terakhir, hidup malamnya. Lalu istirahatnya kapan? Nanti ba'da duha. Maka Bapak Ibu yang biasanya mengejar hanya ganjilnya saja, silahkan dikejar. Kalau mau mampu mengejar 10 hari terakhirnya, silahkan juga dikejar. Apalagi tahun ini kan ganjil genapnya beda-beda Pak. Yang mulai tanggal 11 beda hitungannya. Yang mulainya tanggal 12 beda hitungannya. Kayaknya gitu ya. Kecuali yang udah buka puasa dari sekarang, Idul Fitrinya duluan. Bapak-bapak ke jalan-jalan enak banget, kayak nggak ada dosa Idul Fitri duluan. Mereka mudik ikut mudik, zakat ikut zakat, antrian dapat bansos ikutan antrian nanti dapat, tapi sekalinya puasa nggak mau ikut. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sabdanya Nabi berkata, manusia terbaik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Panjang umur di sini bukan berarti panjang dalam segi usia saja, tetapi panjang umur di sini adalah panjang kebermanfaatan usianya. Ada orang yang usianya memang tidak pendek, tetapi kebermanfaatannya bisa terus-menerus dirasakan. Nabi itu 63 tahun tidak panjang Bapak Ibu. Bahkan Nabi saja kan 1 tahun sebelum wafat itu masih berangkat perang Tabuk. Usia 62 tahun. Mimpin perang Tabuk. Yang berjalan kaki, bahkan Nabi berganti-gantian. Kadang naik kuda, naik unta, turun jalan lagi, naik lagi gantian. Kalau Bapak Ibu nanti cek di peta, Tabuk itu dekat ke Yordan, bagian selatan. Bagian utara apa?
Di Tabuk ini sekarang dibikin Neom namanya. Kota barunya Saudi. Nah, itu di dekat Tabuk tuh. Yang berapa tahun terakhir itu bahkan sampai turun salju. Saking perubahan iklim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kembali lagi kepada orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kita memang dianugerahi Allah umur yang tidak panjang, tapi kita berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan usia yang tidak panjang ini agar berkah isinya. Berkah buat amal soleh di dalamnya, berkah kemudian kita bisa sharing manfaat kepada sesama kita, berkah kemudian kita bisa banyak memberikan kebaikan-kebaikan yang baik dirasa oleh orang lain karena kehadiran kita, maupun diam-diam orang lain merasakan dan orang lain itu nggak tahu kalau kita yang punya andil di situ. Karena kita nggak tahu Bapak Ibu bagian apa yang kemudian akan terkena oleh orang lain. Dan bisa jadi mungkin orang lain tidak kenal, orang lain tidak mengenang itu, tapi Allah yang mengenangnya. Maka betapa banyak orang yang di bumi ini nggak terkenal, tapi di langit sana terkenal. Betapa banyak orang yang selebgram, yang mungkin artis, followersnya banyak, endorse-nya banyak, tapi di atas sana nggak ada yang tahu. Maka jadi orang yang mantala umruhu, panjang usianya, wa hasuna amaluhu, dan baik amal ibadahnya, baik amalnya, baik kepada dirinya sendiri dengan Allah maupun dirinya sendiri dengan sesama. Maka di Ramadan ini ada satu malam yang kita juga harus kejar agar bisa terisi tadi mantala umruhu wa hasuna amaluhu. Umurnya panjang usia kita, hasuna amalu, dan baik amal kita. Lewat satu malam tadi, malam Lailatul Qadar. Yang coba kita kejar, coba kita manfaatkan. Masjid ini sudah bagus, tinggal diramaikan. Masjid ini sudah bagus, tinggal diisi. Masjid ini sudah bagus, tinggal dimaksimalkan. Ustadz, masjid makin bagus, makin enak buat tidur. Nanti gimana caranya biar nggak pada tidur? Baru buka Quran sebentar, Ustadz, mata udah panas. Tapi saya tutup Qurannya, ngobrol sama teman, seger lagi Ustadz. Saya coba ke belakang Ustadz wudhu, ngaji lagi, kok sakit lagi matanya Ustadz. Ini gimana sih? Aduh, kalau kata Ustadz Adi Hidayat tuh Bapak Ibu, mata yang panas kalau ngaji, matanya banyak maksiat tuh. Hati-hati tuh ya. Kaki yang pegel kalau buat sholat, berarti kaki banyak maksiat. Ya, mulut yang kemudian capek berzikir, capek ngaji, berarti banyak maksiat tuh. Kata Ustadz Adi Hidayat gitu. Nah, Ramadan ini bahan introspeksi, baik buat saya, buat Bapak Ibu semua. Apakah kemudian kita bisa berbenah, kita bisa memanfaatkan, ya, kita punya satu momentum yang itu tidak datang sekian kali, makanya orang berburu, berlomba-lomba. Di Bandung tuh ada Pak Masjid Habibur Rahman, sampai orang camping buat itikaf. Bahkan kalau Bapak Ibu pernah umroh, itikaf itu harganya kayak haji. Umroh itikaf tuh harganya kayak haji, bisa 60 jutaan sekian, dan itu makin ramai biasanya. Ya. Dan hasil dari itikaf itu, hasil dari Lailatul Qadar itu bukan berarti dia kemudian langsung oh malam itu saya dapat 1000 bulan nih. Udah habis itu enggak usah sholat, enggak. Orang yang dapat Lailatul Qadar makin taat, makin baik, dan Ramadannya menjadi ada hasilnya buat dia setelah Ramadan. Kan kita kan kadang gitu, pergi haji, dapat gelar haji, besok kagak sholat. Pergi haji, dapat gelar haji, orang lain diejek-ejek karena belum haji. Padahal nggak gitu kan. Orang yang bagus tuh dapat gelar, dapat momentum, tapi hasil dari momentumnya juga bisa dirasakan oleh orang lain. Kalau kita kan biasanya momentumnya aja. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, ya, sebagai pengingat saja buat diri saya dan buat kita semua agar bisa lebih menghidupkan lagi malam-malam Ramadan, utamanya di 10 hari terakhir nanti. Agar Allah kemudian memberikan kepada kita amal soleh yang bisa menyaingi umat-umat terdahulu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.